Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajah. Ada beberapa soalan, apakah peranan seorang Islam dalam memerangi orang yang menghina Nabi Muhammad SAW seperti yang sedang berlaku sekarang ini? Pertama adalah menyikapi apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang memusuhi kepada agama Islam, dengan merasakan di dalam hati kita bahwasanya kita amat terluka dengan perbuatan mereka. Kita merasa disakiti, tapi tidak menganggap apa yang mereka buat itu adalah mereka punya pasal, mereka akan tanggung nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang tidak syak lagi. Itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sikap kita adalah tidak menganggap perkara yang berlaku itu adalah perkara yang biasa. Dalam merasa di dalam hati kita, kalau hati kita adalah tergores dengan apa yang mereka perbuat, perasaan sakit ini bukan mesti direspon dengan cara kita mengambil tindakan yang bercanggah dengan syariah, dengan bercanggah dengan nilai-nilai murni agama, seperti melakukan perkara-perkara yang merugikan orang lain, justru memburukkan kepada agama Islam itu sendiri. Seperti perlakuan-perlakuan yang untuk kepada kekerasan, dalam arti kepada pembunuhan, merosakkan harta benda dan lain sebagainya. Perkara-perkara ini adalah bercanggah dengan nilai-nilai murni Islam, walaupun tujuannya adalah untuk membela Nabiul Islam. Kita ingat bahwasanya Nabi SAW menegur kepada seorang sahabat yang bertujuan untuk membela kepada Nabi, tapi cara tegurannya itu, cara pembelaannya itu adalah bercanggah dengan nilai-nilai murni Islam. Saya ingat saya sudah ceritakan benda ini tentang Sayyidina Umar bin Khattab, ketika seorang Yahudi memaki kepada Nabi SAW di hadapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terus mengatakan, aku akan potong lidah kamu kalau bukan oleh karena perjanjian damai antara kami dengan kamu, wahai bangsa Yahudi, aku potong lidah kamu karena memaki kepada Rasulullah. Makian ini adalah bukan cara yang betul untuk menegur, bukan cara yang dibenarkan oleh nilai-nilai murni dalam agama Islam. Tujuannya nak membela kepada Nabi. Maka Nabi tegur, ya Umar, sepatutnya kamu ingatkan saya untuk bayar hutang lebih awal, dan kamu ingatkan dia untuk menuntut hutang dengan cara yang baik, tapi bukan dengan memaki. Bukankah tujuan Umar bin Khattab untuk membela kepada Nabi? Ya. Tapi Nabi tegur karena cara pembelaannya tidak tepat dengan apa ajaran dibawa oleh Nabi SAW. Maka dalam hadisnya beliau bersabda, umirna bihusnil qada wa husnil talab. Kami ini diperintah untuk bijak di dalam menyelesaikan masalah dan untuk bijak di dalam menuntut hak di dalam masalah yang kita hadapi. Di dalam dituntut mesti bijak mengambil tindakan, di dalam menuntut pun juga mesti bijak di dalam mengambil satu tindakan. Kebijakan perlu. Ini mesti dinilai dengan nilai-nilai murni al-Islam. Jadi apa yang disampaikan adalah yang pertama, adalah kita merasa tidak riba dan merasa hati kita adalah tergores dengan perbuatan mereka, tapi tidak mengambil tindakan yang bercanggah dengan nilai-nilai murni al-Islam. Yang kedua adalah kita mencari tahu sebab apa mereka ini melakukan perkara yang sedemikian. Adakah karena informasi yang salah mereka dapat tentang Nabiul Islam sehingga menilai Nabi Islam itu dengan apa mereka fahami? Maka tugas kita untuk mempersembahkan siapa itu Nabi Muhammad SAW. Mempersembahkan Nabi Muhammad SAW adalah tidak cukup dengan kita perbanyak komen maki melalui Facebook ataupun Twitter ataupun pelbagai cara. Ini justru memburukkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang kita awalnya nak bela kepada Nabi Muhammad, tapi hakikatnya kita adalah telah menjatuhkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang patut kita buat adalah memperkenalkan Nabi Muhammad dengan pelbagai cara apa saja yang kita mampu. Kalau melalui Facebook, ucapan kata-kata yang keluar daripada lidah kita itu yang sesuai dengan nilai-nilai murni Islam, bukan dengan makian.
Nabi SAW bersabda, aku tidak diutus oleh Allah sebagai tukang pencaci maki, walaupun beliau dimaki oleh orang-orang musyrikin. Faham tu? Dan yang kedua, dengan menampilkan tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW dengan sikap kita orang Islam. Sejauh mana kita kenal kepada Nabi kita? Sejauh mana umat Islam kenal kepada Nabi mereka? Ini yang perlu untuk kita terjemahkan kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah kesepakatan daripada ulamaul Islam untuk memberitahukan dan menjelaskan kepada mereka orang-orang, bukan kepada penerbit filem itu saja, tapi kepada masyarakat kufar secara keseluruhan, untuk memperkenalkan siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sampai ke negeri mereka untuk berdakwah kepada mereka. Dan saya yakin perbuatan mereka ini pada hakikatnya adalah ingin secara tidak mereka sedari ingin memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kepada orang yang tak kenal. Siapakah yang menjadi sebab kepada orang-orang Ansar masuk Islam kepada Nabi SAW? Siapa menjadi sebab? Abu Lahab dan Abu Jahal. Apa pasal Abu Jahal dan Abu Lahab menjadi sebab? Sebab masa haji itu Abu Lahab dan Abu Jahal duduk kat pintu Mekah. Setiap orang datang itu bagi tahu, di sana nanti di Mekah ada orang namanya Muhammad. Dia gila, dia tidak waras. Kalau dia cakap jangan kamu dengar. Dia bagi tahu macam tu. Habis orang-orang yang manusia ini sifat semula jadinya punya hubbul istitla', rasa ingin tahu. Betul ke itu? Aku nak dengarlah. Pergi duduk dengar masuk Islam. Siapa yang bagi tahu? Abu Lahab dan Abu Jahal. Seorang daripada Amerika datang kepada seorang ulama. Dia kata, saya ini nak kenal Islam, nak masuk Islam. Ditanya apa pasal masuk Islam? Sebab Bush masa 9/11. Ini orang selama hidup memang dia tak kenal agama pun, Kristian dia tak. Orang memang tak ada kepedulian kepada agama. Dia duduk kat kedai kopi atau kedai minum sana, dia tengok Bush marah-marah kat masa ceramah itu, sebut Islam. Itu ceramah dalam bahasa Inggris semuanya. Masa sebut Islam itu satu istilah baru yang dia tak faham. Islam itu apa? Dia kata. So dia nak tahu, dia tahu cari Islam apa, masuk Islam akhirnya. Pasal siapa? Bush. Allah bila mana ingin menghina setengah kaum, maka kaum itu dihina menjadi sebab hidayah kepada orang lain. Nabi SAW masa balik daripada satu perjalanannya, nampak penuh debu di atas kepalanya dan wajahnya. Maka ketika masuk dalam rumah Siti Fatimah, ditangisi oleh Siti Fatimah karena keadaan yang begitu memilukan. Kata Nabi SAW, apa pasal kamu menangis? Kamu jangan khawatir, jangan risau dengan walaupun aku dalam keadaan seperti ini, agama ayahmu ini akan sampai kepada seluruh pelosok dunia. Tak ada rumah yang dibina daripada apa saja, baik daripada kayu, daripada batu, daripada tanah, melainkan akan masuk ke dalam rumah itu agama ayahmu. Mungkin ini akan menjadi sebab juga akan tersebarnya Islam. Dan wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz.